Halo semua, kenalin aku Waktu. Bukan waktu yang itu. Aku ini waktu, sang penguasa jam, detik, menit, dan semua hiruk-pikuk kehidupan kalian. Jujur, aku sering banget dengar kalian ngeluh. Duh, kok cepet banget sih waktu. Lama banget sih ini waktu jalan. Kapan gajian ya? Kadang aku pengen banget nyaut, "Hey, aku udah jalan sesuai porsiku." Kalian aja yang kebanyakan drama dan kebanyakan scroll. Lucu ya? Kalian punya aku setiap hari 24 jam non-stop. Tapi seringnya kalian malah bingung mau diapain. Kayak dapat voucher. Liburan paling mahal tapi malah dipakai buat beli kopi di Indomaret. Padahal aku ini fleksibel loh. Mau kalian pakai buat rebahan, ngejar deadline, maraton film, atau sekadar bengong menatap langit. Aku oke-oke aja, tapi ya gitu, hasilnya beda. Ada satu hal yang perlu kalian tahu. Aku itu adil. Mau kalian Elon Musk atau kalian mahasiswa yang ngekos, kalian semua dapat jatah yang sama. 86.400 detik per hari. Nggak ada diskon. Nggak ada cashback, nggak ada pay later. Yang membedakan kalian bukan seberapa banyak aku yang kalian punya, tapi seberapa berharga aku saat kalian gunakan. Banyak yang bilang aku kejam. Waktu tak bisa diputar kembali. Tentu saja tidak bisa. Itu namanya cheating. Kalau bisa diputar, kalian pasti akan mengulang semua momen canggung di masa lalu. Dan itu bakal bikin aku pusing. Tugasku adalah bergerak maju, bukan jadi rewinder kaset. Selama miliaran tahun aku berjalan, aku mengamati ada 3 tipe utama manusia dalam menggunakan aku. Kalian termasuk yang mana ya? Tipe pertama, si penimbun, the hoarder. Ini adalah orang-orang yang selalu bilang, nanti ada waktu kok. Mereka menunda, menumpuk tugas, dan berpikir aku ini seperti storage tak terbatas di cloud. Mereka lupa aku ini bukan cloud, aku ini jam pasir. Sekali butiran pasir itu jatuh, dia nggak balik lagi ke atas. Mereka menghabiskan aku untuk hal-hal yang tidak penting. Dan saat deadline tiba, mereka panik dan menyalahkanku karena berjalan terlalu cepat. Padahal, mereka sendiri yang memperlambat laju awal. Tipe kedua, si penghitung detik, the obsessive counter. Tipe ini bagus karena disiplin, tapi kadang terlalu kaku. Mereka punya jadwal full dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, dengan interval 15 menit. Checklist mereka sempurna, tapi mereka lupa satu hal. Hidup itu isinya kejutan. Ketika ada hal tak terduga datang, ban bocor, server down, teman tiba-tiba ulang tahun. Mereka langsung cranky dan marah-marah karena jadwalnya berantakan. Mereka lupa, aku ini bukan robot yang bergerak linear, aku ini alur sungai. Kadang ada bebatuan, kadang ada arus deras. Santai sedikit, bro. Tipe ketiga, si penikmat rasa, the experiencer. Nah, ini tipe favoritku. Mereka tahu batasanku, tapi mereka juga tahu bahwa aku harus diisi dengan kualitas. Mereka mungkin tidak selalu menyelesaikan semua tugas di hari itu. Tapi apa yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerti bahwa 5 menit tertawa lepas bersama orang yang dicintai jauh lebih berharga daripada 5 jam meeting yang isinya hanya basa-basi. Mereka menghormati aku, dan sebagai balasannya, aku memberi mereka kenangan yang kaya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu beberapa rahasia kecilku. Mungkin ini bisa mengubah cara kalian melihat aku. Rahasia kecil 1, aku bukan musuh, aku cuma cermin. Ketika kalian bilang, aku nggak punya waktu, itu artinya kalian sedang bilang, aku nggak punya prioritas. Aku nggak kemana-mana kok, aku selalu di sini. Tapi kalian sendirilah yang mengalokasikan aku untuk hal-hal yang seringnya tidak sejalan dengan tujuan besar kalian. Kalian habiskan aku 3 jam untuk stalking mantan, tapi mengeluh tidak punya 30 menit untuk berolahraga. Kalian menghabiskan aku untuk menonton berita negatif di malam hari, tapi bilang tidak punya aku untuk menulis jurnal syukur. Aku hanya cermin yang memantulkan kembali apa yang benar-benar kalian hargai. Rahasia kecil 2,
Kualitas mengalahkan kuantitas. Kalian selalu ingin aku lebih panjang, lebih banyak, lebih lama. Padahal, yang kalian butuhkan bukan itu. Kalian butuh fokus. Pernah dengar konsep deep work? Itu adalah saat kalian benar-benar tenggelam dalam satu tugas selama 60 menit penuh tanpa gangguan notifikasi chat atau email. 60 menit yang fokus, itu bisa mengalahkan 5 jam kerja yang terpotong-potong. Daripada punya waktu luang 5 jam yang isinya cuma scrolling dan bingung mau ngapain, lebih baik punya 1 jam waktu emas, di mana kalian benar-benar hadir. Rahasia kecil 3, aku paling mahal saat kalian muda. Ini penting. Ketika kalian tua, kalian mungkin punya banyak waktu luang, pensiun, anak sudah dewasa, tapi kalian kehilangan yang namanya energi dan fleksibilitas. Waktu di usia 20-an atau 30-an itu kayak emas batangan. Itu adalah waktu ketika kalian punya energi fisik untuk begadang membangun bisnis, punya fleksibilitas untuk gagal dan mencoba lagi, dan punya keberanian untuk mengambil risiko. Jangan sia-siakan. Waktu berharga ini hanya untuk menunggu. Jangan habiskan masa muda kalian menumpuk uang untuk masa tua, sampai-sampai kalian lupa menikmati perjalanan. Gunakan aku untuk berinvestasi, bukan hanya dalam uang, tapi dalam skill, pengalaman, dan kesehatan. Rahasia kecil 4, aku ada di setiap napas. Seringkali kalian begitu sibuk memikirkan waktu kemarin menyesal, atau waktu besok cemas, sampai kalian lupa dengan waktu yang ada saat ini, sekarang. Mindfulness, meditasi, atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat, itu semua adalah cara untuk benar-benar merasakan dan menghormati aku. Aku tidak akan pernah memberimu kembali kemarin. Aku tidak akan pernah menjamin besok. Yang aku berikan hanyalah detik ini. Dan detik ini adalah hadiah paling nyata dan paling berharga yang kalian miliki. Oke, teman-teman. Aku mau sudahi curhatan hari ini. Intinya begini, jangan anggap aku sebagai musuh yang terus mengejar kalian. Anggap aku sebagai mitra terbaik kalian. Kalau kalian menghormati aku akan memberi kalian hasil. Kalau kalian mengabaikan aku akan berlalu begitu saja. Dan kalian akan merasa menyesal. Aku tahu, aku sering bikin kalian stres saat deadline tiba. Tapi coba lihat sisi baiknya. Aku adalah alasan mengapa ada yang namanya start baru. Setiap matahari terbit, aku memberimu 24 jam baru yang bersih, tidak ternoda oleh kesalahan hari kemarin. Aku memberimu kesempatan untuk mengatakan so oke. Hari ini aku akan menjadi pengguna waktu yang lebih baik. Jadi mulai sekarang jangan pernah bilang, aku nggak punya waktu. Ubah kalimat itu menjadi waktuku sangat berharga, dan aku memilih untuk menggunakannya untuk isi dengan tujuan kalian. Ingat, kalian bisa mendapatkan uang kembali, kalian bisa mendapatkan barang baru, tapi kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan detik yang baru saja kalian habiskan. Gunakan aku untuk menciptakan, bukan hanya untuk mengonsumsi. Gunakan aku untuk mencintai, bukan hanya untuk menunggu. Gunakan aku untuk hadir, bukan hanya untuk terburu-buru. Sekarang coba pejamkan mata sebentar. Jika kalian tidak sedang mengemudi, ya, rasakan detak jantung kalian, dak-dak-dak, itulah aku. Aku bergerak di dalam dirimu. Jadi mari kita manfaatkan perjalanan ini bersama-sama dengan penuh makna. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Sampai jumpa di detik selanjutnya.